Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Kita akan mencoba pada kesempatan yang ini adalah bagaimana cara membuat spray. Spray tahu ya, jadi yang disemprot itu. Jadi kayak contohnya kayak sekarang ini agak apa ini? Agak sering terjadi ada penyemprotan gitu. Nah, penyemprotan itu biasanya dijadikan kalau ada dua pipa yang tegak lurus begini. Pipa yang satu ini masuk ke fluida, pipa yang keduanya itu disemprot pakai udara. Dan nanti udaranya nanti akan menyembur ke sini di atas ini, kemudian airnya akan keluar atau menyembur ke atas sana. Ya. Jadi bentuknya tegak lurus begini, tegak lurus seperti ini. Nah nanti akan keluar cahaya dari sini ke atas terus nyembur ke segala arah ya. Kita coba dulu yang ini, ya ini. Jadi bentuknya yang tadi sudah saya buat seperti ini ya. Jadi sama dengan yang ini tegak lurus begini ya, tegak lurus sama ya. Ini seperti ini ya, ini sama gini, tegak lurus. Coba apa yang terjadi kalau ini saya celupkan ke dalam air, kemudian saya tiup ya dari sini. Ya, ini sudah saya masukkan yang tadi, yang segi tegak lurus. Yang satu nyelup ke air, yang satu saya tiup yang sini. Ya, nanti tangan saya akan letakkan di sini, nanti basah apa enggak ya. Coba kita lihat ini, tangan saya sudah basah ya. Nah, basah terkena semburan daripada air yang dari gelas. Nah, ini salah satu contoh kita membuat spray. Jadi spray ini nanti kalau ini apa namanya, kecepatannya sangat tinggi, otomatis semburannya akan semakin bagus. Contohnya seperti untuk cat semprot itu juga bagus. Ada lagi sekarang ini untuk penyemprotan itu apa namanya, antiseptik, itu juga menggunakan sistem yang sama dengan model yang seperti ini. Itu juga salah satu contoh dari membuat spray. Oke, mengapa ini bisa keluar dari sini airnya? Nah, ini masalah nih. Mengapa bisa keluar airnya dari lubang yang ke sini sampai nyembur ke keluar? Ya. Baiklah para siswa, kita lihat yang kedua. Ini masalah kedua. Ini ada balon ya. Balon ini belum ada anginnya, kemudian saya tiup balonnya. Nah, segini aja cukup. Nah, coba balon ini akan saya lepas. Coba kita lihat ini. Kita lihat ya, ini nanti bisa di zoom, bisa kelihatan ini naik ke atas ya. Nah, ini kalau ini dilepas, ya. Apa yang terjadi? Ternyata balon ini bisa terbang. Oke, saya ulang lagi ya. Ya, ini balon, kemudian saya lepas. Ini kita lihat di sini. Tuh, balonnya bisa naik ke atas. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa balon ini bisa terbang atau bisa terangkat ke atas? Berarti di sini ada sesuatu. Nah, ini permasalahan, coba kalian nanti analisis mengapa balon ini kalau saya kasih tiupan angin, kemudian anginnya menyembur ke bawah, balon ini bisa naik ke atas. Itulah kasus ya. Jadi silakan kalian analisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa sekalian, khususnya kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS di MAN 3 Cilacap. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua siswa yang sudah
aktif mengumpulkan tugas atau jawaban yang sesuai yang sudah saya tentukan. Namun apabila ada yang belum masuk atau belum sesuai dengan apa yang saya harapkan, tolong segera diperbaiki karena waktunya sudah mendekati akhir semester 1. Sedangkan untuk semester 1 ini mungkin akan segera berakhir menjelang akhir November, sehingga nilai harus sudah saya setorkan ke kurikulum untuk dijadikan nilai rapot semester 1. Pada pertemuan kali ini, topik yang akan saya sampaikan adalah tentang aplikasi asas Bernoulli. Jadi tentang aplikasi asas Bernoulli. Aplikasi ini nanti meliputi 3 konsep. Yang pertama adalah pada gaya angkat pesawat terbang. Biasanya pesawat jet itu ya. Kita nanti sayapnya seperti apa supaya bisa terbang. Kemudian yang kedua pada pipa Venturi. Venturi nanti ada Venturi meter biasa, ada Venturi meter menggunakan air raksa. Berikutnya yang terakhir adalah tentang pipa pitot. Nah, pipa pitot ini untuk yang dipakai pada pesawat-pesawat heli itu. Jadi itu adalah pengukur kecepatan pesawat. Dan saya mengingatkan kembali supaya program ini jangan terlalu lama, nanti Anda masukkan sebagai laporan di semester 1 ini sebelum akhir November. Jadi semuanya sudah selesai pada pertengahan bulan November. Saya ingatkan kembali, jangan lupa dikirimkan ke email saya yang ada di bawah ini. Baiklah para siswa sekalian, kita ikuti program pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih. Para siswa sekalian, kita masuk ke sub 1, yaitu tentang fenomena alam. Fenomena alam artinya suatu kejadian yang sudah kita lihat pada video sebelumnya, itu tentang bagaimana cara membuat spray. Spray itu artinya mengembun. Jadi kalau kita membuat air spray, artinya air yang diembunkan. Nah, ini ada kemarin sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwasanya kalau ada pipa tegak lurus, jadi ini pipa 1, yang ini pipa kedua. Ya, pipa 1 ini dicelupkan ke dalam fluida ini. Ya. Dan kemudian ini di ujung pipa 1 ini ditempelkan pipa kedua. Ya tidak harus nempel, yang penting caranya dekat. Ya. Caranya dekat, kemudian kita hembuskan angin dari pipa 2, nanti akan bergerak di atas permukaan lintang pipa 1 ya. Nah, karena di sini pipa 1-nya itu ada lubangnya, maka nanti udara yang ada di sini ini akan terdorong keluar. Jadi kalau ini pipanya kayak gini, nah dari sini ini angin dorong ke sana, maka udara yang ada di sini juga ikut bergerak ke atas. Nah, akibatnya karena ini tempatnya terbuka ya, maka nanti udara ini akan mendorong ke bawah dan ini mendesak air untuk bergerak naik ke atas. Nah, sampai di sini nanti disembur lagi dari sebelah kiri dari pipa yang kedua, maka air ini akan tersembur keluar sebagai berbentuk embun. Jadi spray itu artinya embun. Jadi bagaimana cara mengembunkan zat fluida atau zat cair. Jadi kalau ruangan itu dikasih spray, nanti udaranya itu jadi seperti mengembun gitu, karena ada uap air yang keluar dari sini kemudian disemprotkan ke ruangan. Dan inilah caranya.
Nah, mengapa ini bisa keluar airnya? Karena apa? Tekanan di sini ini tekanan udara ya, P udara itu sekitar 1 atm. Nah, kalau ini kecepatannya tinggi, ini kalau ini V1, yang ini nanti V2. V2-nya kecepatan tinggi. Jret. Nah, kalau tinggi sekali begitu, otomatis di sini menjadi longgar. Jadi udaranya akan tersembur ke sana, jadi di sini tidak ada udaranya karena bergerak. Karena bergerak, tekanan di sebelah sini menjadi kecil. Kalau di sini kecil, di sini besar, otomatis ini akan mendesak dari bawah ke atas. Nah, setelah mendesak ke atas, pas keluar di permukaan pipa ke-1, kemudian disemprot dari sebelah sini oleh udara dari pipa kedua, maka terjadilah pengembunan. Nah, model yang seperti ini namanya membuat spray. Ini adalah fenomena pertama. Kita lihat yang kedua, atau fenomena alam yang kedua tentang balon udara ya. Kalau ini bukan balon udara, ini balon biasa, ini balon mainan. Balon ini ditiupkan udara dari bawah sini. Setelah ya cukup lumayan besar kan, nggak besar banget. Kemudian kita lepaskan anginnya sebelah bawah ini menyemprot ke bawah. Karena ini udaranya pada menyemprot ke luar, maka di ruangan sini menjadi kurang partikel udara. Sehingga tekanannya di sini menjadi relatif kecil. Misalkan P1 yang di sini nanti P2. P1-nya tekanannya rendah, maka ini bisa kedorong masuk ke dalam. Akibatnya balon ini pada saat ini udaranya pada keluar akan didorong ke atas sehingga balon ini seolah-olah dapat terbang. Nah, sekarang contoh yang sudah ada dari spray dulu ya. Contohnya pertama adalah alat penyemprot anti serangga. Jadi kalau orang mengatakan ya alat penyemprot obat nyamuk gitu, tapi yang benar adalah anti serangga. Ini juga dibuat spray. Ada lagi alat penyemprot disinfektan. Nah, sekarang ini musim corona, biasanya penyemprotan rutin ya. Ada lagi karburator, itu bensin atau pertamax atau mungkin zat yang lain atau pertalite juga bisa. Itu diembunkan baru disemprotkan ke ruang bakar. Ada lagi alat pengembun solar atau nozzle, ini biasanya pada kendaraan berat ya. Ini juga semuanya dibuat model spray, dibuat pengembunan. Ini yang berbentuk spray. Sedangkan kalau yang berbentuk balon dapat terbang, contohnya adalah balon udara. Ini yang terkenal adalah Zeppelin dulu ya. Kemudian roket. Roket juga modelnya sama seperti balon yang ini. Jadi kalau roket itu dibakar bawahnya sehingga nyemprot ke bawah dan roketnya bisa naik ke atas. Inilah sub 1 tentang fenomena alam, yaitu ada 2 fenomena. Yang pertama bagaimana cara membuat spray, yang kedua bagaimana cara menjadikan benda itu terbang atau meluncur ke udara. Terima kasih. Para siswa sekalian, kita masuk ke sub 2. Di sini untuk yang materinya kita angkat tentang gaya angkat pesawat terbang. Nah, gaya angkat pesawat terbang ini harus dipenuhi 2 syarat ya. Yang pertama syaratnya sayap itu harus ada luasnya, minimum. Jadi tergantung kebutuhan luasnya seberapa itu tergantung kebutuhan, mengikuti misalkan aja kalau pesawatnya bisa untuk ngangkut 600 orang dengan yang mengangkut 100 orang jelas beda luasnya.
Jadi itu sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan. Jadi luasnya terukur. Nah, terukur ini artinya sudah dihitung sesuai kebutuhan. Yang kedua, model dari sayapnya itu oval sisi depan. Jadi sisi depannya kayak gini. Nah, oval itu tidak boleh lurus seperti ini, nggak bisa. Nah, kayak gini nggak bisa. Jadi harus dibuat oval depannya, jadi lebih besar. Nah, kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah udara ya. Di sini udara. Udaranya akan terpecah jadi dua, ke atas sama yang ke bawah. Artinya atas bawahnya mana? Atas sayap, bawah sayap. Ya. Nah kalau kita lihat dari rumusnya azas Bernoulli, ini kan P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat konstan. Nah kalau konstan berarti kalau kita ambil dua sisi, berarti di sini sebelah kiri pakai sisi pakai indeks 1, yang sebelah kanan pakai indeks 2. Jadi nanti P1 rho GH 1 plus setengah rho V1 kuadrat. Jadi yang sebelah kiri pakai 1, yang sebelah kanan pakai 2. Sama P2 rho GH 2 setengah rho V 2 kuadrat, sama ya. Cuma ini sebelah kiri pakai indeks 1, sebelah kanan pakai indeks 2. Namun di sini untuk yang V2 ini yang bagian atas itu dibuat supaya kecepatannya lebih besar dari yang V1. V1 yang di bawah. Jadi kecepatan yang menuju ke atas ini lebih besar daripada yang menuju ke bawah sayap. Tujuannya apa kalau dibuat yang atas ini lebih besar kecepatannya daripada yang bawah? Supaya kalau kecepatan ini tinggi, maka tekanan di atas sayap jadi kecil, sehingga ini nanti akan ada gaya mendorong menuju ke bagian atas. Ya. Nah di sini untuk tingginya, karena ini sama, berarti H1 sama dengan H2 sama dengan H. Jika kita masukkan ke sini, maka yang nilai rho GH menjadi netral, jadi coret. Jadi yang ada tinggal P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. P1 jelas ya, yang sebelah sini nih, yang bagian bawah itu lebih gede daripada P2. Jadi P1-nya dikurangi P2 sama dengan V2-nya dikurangi V1 ya. Di sini P1 dikurangi P2 jadi delta P. Di sini juga sama dengan setengah rho V. V-nya V apa? V udara ya. Nah, V udara, rho udara maksudnya. Ini rho udara juga nih rho udara. Rho udara itu sekitar 1,2 kg. 1,2 ya, 1,2 kg per meter kubik gitu. Nah kemudian kita masukkan ke sini, nilainya menjadi delta P setengah rho udara V2 dikurangi V1, ini dikuadratkan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah karena di sini rumus P sama dengan F per A, maka kita ngambil F di sini sama dengan P kali A. Nah kalau di sini ada perubahan gaya, maka ada selisih gaya delta F sama dengan A. Kalau A nya tetap ya nggak berubah nih, A yang ini A nya nggak berubah, tapi kalau tekanannya bisa berubah. Jadi ada P1 ada P2, F juga sama, ada F1 ada F2, sehingga nanti yang ini nilainya menjadi, kalau kita masukkan ke atas menjadi delta P delta F per A. Kita masukkan ke sini ya. Jadi kalau P sama dengan delta F per A. Nah sekarang yang kita butuhkan kan delta F nya berapa, maka A nya dikalikan ke sebelah kanan yang ini, sehingga nanti delta F sama dengan setengah dikalikan A dikalikan rho udara dikalikan V udara yang sebelah atas kuadrat dikurangi dengan rho kecepatan udara di sebelah bawah kuadrat. Jadi di sini secara umum adalah delta F setengah dikalikan A luas sayap, rho udara, kecepatan udara di atas sayap dikuadratkan dikurangi dengan kecepatan udara kuadrat di bawah sayap. Jadi inilah nilai daripada gaya angkat sebuah pesawat terbang. Terima kasih.
Para siswa sekalian, kita masuk ke sub ketiga awal. Dan nanti ada sub ketiga yang akhir. Ini kita ngambil topik tentang pipa Venturi. Apa itu pipa Venturi? Pipa Venturi itu pipa yang memiliki dua permukaan lintang berbeda. Jadi seperti ini. Sebelah sini dengan sebelah sini beda. Maka ini juga termasuk kategori Venturi. Venturi itu artinya sejalur begini, tapi ada dua permukaan ada dua lintang. Ada dua lintang depan, lintang belakang, atau permukaan lintang depan, permukaan lintang belakang. Jadi nggak sama. Ada juga yang dipres tengahnya kayak gini. Ya. Jadi ini permukaan sini dengan sini sama, tapi tengahnya beda. Model seperti ini namanya Venturi. Karena ini digunakan untuk alat ukur, maka disebut dengan nama Venturimeter. Meter itu alat ukurnya jadinya. Alat ini digunakan untuk mengukur laju fluida, contohnya laju air laut, laju udara, atau laju angin, laju fluida umumnya seperti itu. Jadi seperti ini modelnya. Jadi tengahnya itu dibuat kecil supaya kecepatan di tengahnya lebih besar daripada kecepatan di depan atau di belakang. Oke, kita masuk ke pipa Venturi ya. Pipa Venturi ini dipakai untuk menghitung laju fluida. Makanya disebut dengan nama Venturimeter. Ada dua macam Venturimeter. Venturimeter biasa seperti ini. Venturimeternya biasa. Sini air, sini juga air, sini air semua. Jadi nggak ada yang lain. Jadi namanya disebut Venturi biasa. Ada lagi Venturi yang seperti ini. Ya. Kalau sini isinya bukan air yang ini, tapi isinya air raksa atau Hg. Makanya disebut dengan nama Venturimeter air raksa atau Hg. Nah, yang kita cari apa dari Venturimeter ini? Yang dicari adalah V masuk. Ini V masuk, ini juga V masuk. Nah, kecepatan masuknya ini berapa kecepatannya? Nah, kita hitung di sini. Kita menggunakan rumusnya asas Bernoulli. P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat konstan. Kita ambil dua, kiri kanan. Yang sebelah kiri pakai 1 indeksnya, yang sebelah kanan pakai 2 indeksnya. Rumusnya sama dengan yang ini. Jadi P1 rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat. Sebelah kanan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini karena kalau kita ngambil tengah ini H-nya sama tingginya, maka H1 sama dengan H2 sama dengan H. Kalau H1 sama dengan H2, otomatis ini saling menghapus. Jadi yang tinggal P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH plus rho V2 kuadrat. P1 plus rho V1 kuadrat plus P2 plus setengah rho V2 kuadrat. P1 lebih gede daripada V2. Di sini P1 lebih besar daripada P di sini. Sedangkan yang kedua, kecepatan V1 dengan V2 gede V2. Nah, yang di sini kita ngambil yang besar dikurangi yang kecil, P1 dikurangi P2. Kan ini P1-nya besar, V2-nya lebih kecil dikurangi. V2-nya lebih besar, maka dikurangi V yang kecil. Nanti di sini P1 dikurangi P2 setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Nah, P1 min P2 adalah delta P. Nah, delta P. Nah, delta P ini sama dengan nilainya sama dengan tekanan hidrostatis. Jadi delta P sama dengan P hid sama dengan rho GH yang ini. Jadi rho air H kali G yang ini. Ya. Masukkan ke sini. Nah, jadi ini nilainya delta P sama dengan rho GH. Di sini setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini kita yang mau cari adalah V1-nya, maka vektornya kita faktorkan ke depan. V1 kuadrat di sini V2 kuadrat. Kalau ini dikalikan ke sini nilainya sama dengannya di atas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ngambil V2 V1. Menghitung V2 V1 kan kita bingung kan? Karena yang dicari V2-nya, sedangkan V1-nya juga belum tahu ya kan. Nah, kita mengikuti rumus kontinuitas. Jadi kalau ada A1 V1, ada A2 V2. Di sini kita ngambil nilai A1 per A2 sama dengan V2 per V1. A1 per A2 sama dengan V2 per
V1 kita masukkan ke sini. Nah, ini masukkan ini. Kalau yang biasa yang ini ya, ini jalur biasa, yang ini jalur yang HG. Nah seperti ini. Nah kita bisa menghitung V1. V1 nya ini 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat min V1. Jadi yang dicari V1 nya berapa? V1 sama dengan akar. Nah di sini karena rho-nya sama maka dicoret. Sama-sama air, sini juga air dicoret. Jadi jangan tinggal 2GH V1 kuadrat sama dengan dikalikan dengan A1 per A2 kuadrat min 1. Nanti dicari V1 nya, jadi sebelah sini dibagi dengan ini, tinggal yang ini ya. Hasilnya ini adalah venturimeter biasa. Sekarang kita melihat venturimeter Hg. Kalau Hg ini yang bawah ini bukan air ya, tapi air raksa, makanya bisa turun. Ini ada H, ini juga ada H yang atas tapi beda dengan yang ini. Yang dicari sama V1 berapa? V1 nya dari sini ya. Nah, kita ambil dari sini sama. Cuma di sini nanti kalau tadi ini kan air, sini air, tapi yang ini bukan air, tapi adalah air raksa yang depan. Nah, rho Hg G kali H setengah rho A. A adalah rho air. A bisa diganti fluida. Kan fluida tidak hanya air, jadi bisa setengah rho fluida V1 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena ini beda, di sini rho air, yang ini rho air dengan ini rho fluid, rho air raksa, maka kita beda, maka V1 nya kita ngambil yang ini. Jadi di sini ada 2 rho air raksa G kali H, H ketinggian yang ini hanya. Nah, dibagi dengan luas permukaan yang ini. Nah, kalau kita menghitung luas mudah, ini ada luasnya, kita hitung aja jari-jarinya berapa, bisa dihitung luasnya. Maka V1 nya bisa ketemu. Inilah V1 pada venturimeter air raksa. Kalau yang ini adalah venturimeter biasa. Yang dicari sama V1 ini juga sama dengan V1. Terima kasih. Kita masuk nanti ke pipa pitot ya, yang selanjutnya. Sekian dulu untuk yang sub ketika bagian depan. Terima kasih. Para siswa sekalian, kita masuk ke subbagian 3 akhir. Ini kita mengambil topik tentang pitot. Apa itu pitot? Pitot sama dengan pipa pitot. Ya, penemunya namanya pitot, itu orang namanya. Nah, pipa pitot ini diformulasikan atau dirumuskan sebagai sebuah pipa venturi atau venturimeter dengan membuat salah satu laju masuk fluida sama dengan 0. Kita lihat di sini, ini permukaannya 1 ya, tapi ada dua masukan dari pipa 1 dan masukan dari pipa kedua. Nah, tapi dari 2 pipa ini jadi 1, jadi 1 arah, dari masuknya 1 gitu. Nah, sehingga kita ngambil salah satu saja. Jadi yang dibuat 0 yang mana? Yang dibuat 0 adalah yang V1 yang ini, yang pipa yang di tengah. Kita ambil V-nya dianggap 0 karena apa? Terlalu kecil gerakannya, karena ini sudah tidak bergerak air rasanya, jadi sudah bergerak sudah diem. Kalau udah diem otomatis ya dianggap 0 ya. Jadi V1 dibuat 0 atau V1 sama dengan 0. Kalau gambarnya seperti ini ya. Ini. Jadi yang ini, yang muka depan ini besar, tapi tengahnya ada lagi pipa yang sama seperti ini, cuma lebih kecil. Ini sebagai pintu masuk pipa yang pertama yang ini. Dengan yang kedua yang ini ya, sebagai muka 2. Nah, kita masuk ke asas Bernoulli.
Rumusnya P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat konstan. Kalau konstan dibuat 2 cukup, boleh dibuat 3 cukup. Boleh kita ambil 2 aja. Jadi 1 dan 2. Jadi ada P1 rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat, ini yang satu. Yang kedua P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini H sama, tingginya sama di sini. Jadi H1 sama dengan H2 sama dengan H. Karena H ya otomatis dicoret aja. Tinggal yang ada tinggal P1 plus rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, sini V1 nya 0. Berarti yang ada tinggal P1 plus 0. Nah, ini kan 0. P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, sini P1 lebih gede daripada V2, maka nanti ini P2 nya pindah sini jadi P1 min P2 yang ini ya. Nah, terus yang ini karena cuma ini tok, tinggal ini saja, jadi P1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat, jadi nanti P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, V2 nya sama dengan V, jadi yang ini nanti delta P sama dengan setengah rho V kuadrat. Nah, ini. Nah, sekarang di sini P1 min P2 atau delta P ini nilainya sama dengan P hidrostatis dari air raksa. Ini. Jadi sini pakai rho GH. H-nya adalah H ini, yang ini dari sini sampai sini. H. Sedangkan rho-nya rho raksa ini Hg. Kemudian G-nya G gravitasi yang ini ya. Nah, kalau dikalikan 2 di sini jadi nilainya sama dengan 2 kali rho GH kali 2 kali rho Hg kali G kali H. Kemudian ini karena yang sebelah sini adanya ini tok rho fluida, ya kita dibagi dengan rho fluida, maka nanti V-nya di akar. Jadi tinggal 2 rho Hg kali rho Hg kali G kali H dibagi dengan rho fluida. Nah, rho fluida sini adalah ini yang masuk ke sini, ini namanya rho fluida, bisa air, bisa udara gitu. Nanti bisa, yang penting fluida masuk ke sana. Nah, ini fluida ini ya. Tapi kebanyakan di sini adalah rho fluidanya adalah rho udara. Ya, karena ini biasanya dipakai untuk mengukur laju pada pesawat terbang atau helikopter yang umumnya. Sehingga nanti kita menghitung V-nya berapa, V yang masuk ke sini adalah nilainya sama dengan akar dari 2 rho Hg kali G kali H dibagi dengan rho fluida. Rho fluida daripada udara. Nah, kita bisa menghitung berapa nilai V-nya dari hasil ini. Inilah kecepatan udara atau kecepatan pesawat yang bergerak di dalam udara. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.